Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri Indayani dari kelas M96, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi IPA kelas 4 SD semester 2. Materinya yang saya angkat yaitu memahami berbagai bentuk energi dan cara penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian energi. Energi adalah suatu besaran yang kekal. Hal tersebut berdasarkan bunyi hukum dari termodinamika 1 yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Secara ringkasnya, energi adalah suatu kemampuan untuk dapat melaksanakan suatu usaha atau suatu kerja. Misalnya, air yang mengalir, angin yang berhembus ataupun mobil pada saat melaju, benda yang berputar-putar, petir yang menyambar, ataupun usaha atau kerja yang lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja, misalnya untuk energi listrik dan mekanika, daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan seperti sinar matahari. Hukum kekekalan energi. Energi yang ada di sekitar kita ini itu tidak bisa dibuat atau dihilangkan. Karena sejatinya, energi itu hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Demikianlah hukum kekekalan dari energi. Macam-macam sumber energi. Yang pertama ada energi otot. Energi otot adalah energi yang dihasilkan oleh otot tubuh. Misalnya, kuli bangunan yang bekerja mengangkat barang, tenaga kuda yang dimanfaatkan untuk menarik delman. Manusia dan hewan bisa menggerakkan organ tubuhnya untuk melakukan kegiatan karena memiliki energi otot. Yang kedua, energi kalor atau panas. Perpindahan panas dari satu benda ke benda lain terjadi apabila terdapat perbedaan suhu di antara kedua benda tersebut. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan ini berlangsung terus-menerus hingga kedua benda memiliki suhu yang sama. Misalnya, ketika memanaskan air dengan api, suhu dari api akan berpindah ke air sehingga membuat air dapat mendidih. Energi listrik juga dapat diubah menjadi energi panas, misalnya pada setrika, kompor listrik, dan alat penanak nasi. Yang ketiga, energi listrik. Energi listrik merupakan energi yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik terjadi karena adanya perpindahan muatan-muatan listrik. Misalnya, listrik yang digunakan untuk peralatan rumah tangga seperti rice cooker, magic warmer, setrika, kipas angin, televisi, lemari es, dan kompor listrik, dan lampu penerangan. Semua peralatan tersebut menggunakan energi listrik. Yang keempat, energi cahaya. Ketika malam hari, keadaan gelap gulita tanpa cahaya lampu. Tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat apapun. Kita bisa melihat karena adanya sumber cahaya atau benda yang memantulkan cahaya ke mata kita. Sumber energi cahaya berasal dari matahari dan lampu. Selain untuk penerangan, cahaya juga dibutuhkan oleh tumbuhan untuk proses memasak makanan. Yang keenam, energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang dihasilkan melalui reaksi suatu zat. Contohnya adalah lampu senter yang dinyalakan. Lampu senter bisa menyala karena adanya sumber energi, yaitu batu baterai.
Batu baterai memiliki energi kimia. Dalam kehidupan sehari-hari, sumber energi kimia terdapat pada makanan, bahan bakar minyak, kayu bakar, dan aki. Yang keenam, energi kinetik. Energi kinetik atau disebut juga energi gerak, yaitu energi dalam gerakan atau energi yang berhubungan dengan pergerakan suatu benda. Beberapa contoh energi kinetik, misalnya air yang mengalir di sungai atau air terjun yang jatuh ke bawah, dan kendaraan yang bergerak. Contoh dari energi gerak yang lainnya yaitu bola yang menggelinding di lantai, seorang yang berjalan atau berlari, baling-baling kipas angin yang bergerak, dan masih banyak contoh lainnya. Intinya, segala sesuatu yang bergerak itu pasti memanfaatkan energi gerak atau energi kinetik. Selanjutnya yang ketujuh adalah energi potensial. Energi potensial yaitu energi yang dimiliki suatu benda karena posisi atau kedudukannya. Artinya, saat benda tersebut diam pada posisi tertentu, semua benda yang berada di atas permukaan bumi memiliki energi potensial karena adanya gravitasi bumi. Sehingga bisa dikatakan semua benda memiliki potensi gerak yang belum tentu seberapa energi itu akan keluar atau seberapa besar gaya yang dihasilkan dari pergerakannya. Dalam kehidupan sehari-hari, energi ini sering kita temukan, terutama dalam kegiatan yang berhubungan dengan benda secara langsung. Adapun contoh energi potensial adalah pegas, ketapel, busur, dan anak panah. Contoh lainnya yaitu buah mangga yang jatuh dari pohonnya karena mendapatkan energi potensial gravitasi. Yang kedelapan, energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan radioaktif seperti uranium. Energi ini dihasilkan oleh inti atom yang membelah atau dua inti atom yang menyatu. Pembelahan atau penyatuan inti atom akan menghasilkan energi. Contohnya adalah penggunaan bom nuklir. Meski dampak dan bahaya yang ditimbulkan amat besar, pemanfaatan yang bijaksana, bertanggung jawab, dan terkendali atas energi nuklir dapat meningkatkan taraf hidup, sekaligus memberikan solusi atas masalah kelangkaan energi, salah satunya sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan yang terakhir adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran benda atau partikel-partikel udara di sekitar sumber bunyi. Partikel-partikel udara yang bergetar tersebut menimbulkan getaran bunyi. Energi bunyi mampu menggetarkan gendang telinga sehingga bunyi bisa terdengar. Sedangkan benda yang dapat menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Sumber energi bunyi beragam macam dan banyak sekali. Contoh, trompet yang kita tiup, maka keluarlah suara yang dapat kita dengar dari trompet. Ini berarti sumber suara berasal dari trompet. Contoh yang lain yaitu bunyi bel listrik, suara orang yang berbicara, dan bunyi alat-alat musik. Banyak juga yang memiliki energi. Buktinya, bunyi halilintar bisa memekakkan telinga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.